kalau itu tambang ilegal, artinya itu banyak mirip dengan suatu mafia. Jadi apakah itu tambang ilegal yang terbongkar, atau narkoba, atau kelompok mafia, itu semuanya atau judi, itu semuanya ada suatu kesamaan bahwa mereka itu hidupnya dalam suatu keadaan yang cukup keras dalam hal tembak menembak, jadi atau pembunuhan itu seringkali terjadi di kalangan mereka. Jadi jika seseorang akhirnya sudah berhasil melewati suatu fase tertentu untuk akhirnya berhasil lawan mafia-mafia, akhirnya dia juga tetap bertahan untuk mempertahankannya. Jadi kalau akhirnya ada seseorang yang bisa membongkar, orang itu dalam bahaya. Jadi jangan kita bayangkan dia sebagai orang biasa, tapi bayangkanlah sebagai kelompok mafia. Mafia kan tidak boleh terbongkar apa yang terjadi, dan biasanya itu juga terjadi pada mereka. Sehingga kalau terjadi suatu risiko, maka orang itu harus mati, karena semua itu dalam keadaan harus dirahasiakan. Dengan peristiwa polisi tembak polisi yang mengakibatkan merenggut nyawa tersebut, apakah nanti image dari polisi dan aparat tersebut akan rusak nama baiknya, Bu? Sekarang jelas adanya tambang ilegal, lalu polisi mengayomi, itu jelas sudah menjatuhkan nama baik polisi. Lalu kita lihat juga dari segi lain, dari segi mafianya, lalu dari segi tembak menembaknya. Kalau tembak menembak, kita harus bayangkan seandainya ini bukan polisi, maka mungkin mereka akan pakai golok. Tapi karena mereka polisi, ya senjata paling mudah dengan tembak menembak. Karena itu kalau tembak menembak ya lebih khas pada yang mempunyai senjata api. Dengan ancaman hukuman 20 tahun atau hukuman seumur hidup bagi pelaku penembak yang mengakibatkan nyawa melayang, menurut Ibu sudah tepat apa yang dilakukan oleh pihak Kapolri sejauh ini? Sebetulnya kalau sekarang dalam keadaan yang terlalu parah begini, sebetulnya memang tidak ada jalan lain daripada membuat hukuman yang keras. Hukuman yang keras saja belum tentu bisa mengatasi masalah negara, tapi mempercepat untuk mengatasi negara dengan tahapan yang lebih cepat. Kalau misalnya dilakukan dengan cara baik-baik saja, kapan selesainya? Jadi terkadang hukuman berat itu harus kita sesuaikan. Kalau jadi kita bayangkan, kita lakukan dengan pendekatan, apakah bisa? Kalau tidak bisa atau terlalu lama, maka ya mengatasi keadaan yang terlalu lama, maka satu-satunya dengan memberikan contoh hukuman yang berat, sehingga sebagian itu akan mundur untuk tidak ikut-ikutan, untuk misalnya tidak berani terlalu berlebih. Jadi itu salah satu cara kan untuk mengatasi keadaan. Oke, Bu. Tembak aparat ini adalah mungkin bisa dikatakan juga, Bu, ini kan karena perebutan lahan, berarti ada kekuasaan yang ingin dikuasai kan, Bu? Ya, jadi kalau perebutan dalam kondisi fisik, kita bayangkan ini rebutan, kita bisa juga rebutan kepandaian. Tapi kalau rebutan tambang ilegal kan fisik. Kalau fisik ya jatuhnya juga pertengkaran fisik atau risiko fisik juga. Bu, dalam kepolisian ini kan ada banyak ya kali sesama rekan polisi saling tembak juga nih. Apakah ini ada yang salah atau ada yang kurang dalam perebutan kepolisian ini dalam memegang senjata api gitu kan, terus dalam mengolah emosionalnya gitu. Sekarang siapa yang dipersalahkan? Apakah polisi atau seluruh masyarakat atau keadaan ekonomi, apa yang harus dipersalahkan? Karena kita lihat di kalangan masyarakat kan juga semuanya tambah emosi. Di kalangan polisi mungkin lebih-lebih, yaitu polisinya juga ikut salah. Lalu kita lihat lagi dalam hal perebutan. Sekarang kan rebutan itu cukup
melibatkan kondisi fisik. Di lapangan kan juga sama. Di dunia, misal dunia bisnis juga sama, lebih berani untuk melakukan tembak menembak. Walaupun dalam hal ini tidak terlalu kelihatan karena misalnya dilakukan dengan pemberian racun, itu juga salah satu juga. Jadi prinsipnya prinsip dalam hubungan bahwa orang itu harus mati. Jadi mempertaruhkan nyawa. Kalau dalam kondisi kejiwaan sendiri, gimana sih seorang polisi yang memegang senjata api gitu? Jadi kan tugas kan ada polisi yang memegang senjata api. Apakah dia bisa mengolah mentalnya atau bisa? Sebetulnya kita jangan lihat dari memegang senjatanya. Itu juga memang salah satu. Tapi terutamanya polisi itu diseleksi dengan baik atau tidak, dilatih dengan baik atau tidak. Jadi misalnya kalau memang benar bahwa polisi kita harus membayar dan akhirnya mengharapkan uang itu kembali, kita bayangkan mentalnya mental bagaimana. Kemudian mempunyai senjata, kemudian kita tambah lagi lingkungannya, bagaimana lingkungannya, semua itu akan saling terkait untuk membentuk jiwa yang lebih mudah melakukan tembak menembak, apalagi dalam lingkungan di mana seperti lingkungan mafia. Ini kan lingkungan mafia. Kalau sudah tambang ilegal itu lingkungan mafia, bukan lingkungan biasa. Sama seperti misal lingkungan narkoba, sama dengan lingkungan mafia. Semuanya itu kan sistemnya kalau ketahuan lebih baik ditembak. Jadi mereka supaya lebih tertutup